Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menjawab salam hukumnya. Jangan yang dijawab itu salam gebetannya saja. Jadi salam ya sama apapun. Baru semangat jawab salam. Jangan ya. Menjawab salam punya wajib, terutama sesama muslim dan bukan non-mahram. Berarti dapat kan? Bukan dari apa namanya mahram ya. Jangan yang non-mahram, sesama laki-laki sama. Kalau bahasa salam kewalan dijawab, tidak boleh dijawab jawaban salam. Kalau non-mahram jangan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata dilanjutkan dengan tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadabbura wa tafsir wa nama wal istifaha wal ibadata wal istifadata
Pada khusus mu'alif hadal kitab Syekh Az-Zarruhi wa mu'alif syarhi hadal kitab Syekh Ibrahim Ismail nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi amin wa ila hadratiya yani wa ba'ina wa umatina wa jadina wa jadatina wa jadina rabbana jasadan arruhan khususan ila syairina ila syairina Rabbi arwahina وجميع كل وقرعه وأسئلته وأتباعه وجميع قدر تعلق به وإلى مفرده المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء ولقد كنتم أهل قبورنا niatkan kita mengaji ini untuk orang tuanya, untuk keluarganya yang sudah tiada. Dengan masing-masing kita mengaji, kita belajar, kita mencari ilmu, niatkan untuk diri amal kebaikan untuk keluarga-keluarganya, orang tuanya terutama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmatullah, santri aulad dan juga santri banat pesantren Al-Muqtar Al-Akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi wasiat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipenuhi segala hajat-hajatnya, yakni hajat dalam mencari ilmu. Selagi para santri, anak-anak sekalian dari aulad maupun banat ingin mencari ilmu, ingin diajari ilmu, maka termasuk daripada golongan istimewa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah berkata, suatu saat nanti akan datang, kalian akan melihat sekelompok kaum yang mencari ilmu, dan apabila mereka telah datang, maka katakanlah marhaban marhaban biwasiyatir rasuli. Selamat datang wahai orang-orang yang telah dipesankan oleh Rasulullah untuk disambut, untuk dimuliakan. Tapi ingat, ya, jadi niatkan selama-lamanya saya ingin mencari ilmu. Walahul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari aliran sampai siang lahat. Siapa yang niatnya selama hayatnya mencari ilmu, insya Allah akan Allah muliakan, akan Allah jaga. Akan menjadi golongan istimewa yang tadi dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang beriman. Kalau sudah Allah yang mengangkat, Allah yang sudah memuliakan, tak akan ada yang menghinakan, tak akan ada yang bisa untuk merendah. Minta kepada Allah diberikan ilmu sebagai ujian dan mencari ilmunya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu datang, tapi satu tidak. Sedikit cerita sebelum kita memulai pelajaran. Dikisahkan di antara riwayat hidup Al-Imam Bukhari yang kita kenal kitab hadis beliau
beliau namanya Sahih Bukhari. Beliau termasuk orang yang sangat alim di zaman beliau. Bahkan kealiman beliau ini menjadikan minder ulama-ulama lain yang ada di sekitar beliau. Jadi dari dulu ya, ketika ada satu sosok kok beliau itu menonjol, kok dia itu menonjol, pasti orang-orang di sekitarnya itu apa namanya sekarang sirik. Jangan orang biasa, bahkan ya mohon maaf bukan berarti merendahkan kepada tokoh-tokoh ulama yang hidup di zaman dengan beliau, semasa dengan beliau. Tapi ini kenyataannya, ulama-ulama yang ada di sekitar beliau itu minder, sehingga adanya kecemburuan, rasa kekhawatiran akan kalah populer, ya, kalah banyak murid dan sebagainya. Itu dari dulu, dari zaman Imam Bukhari. Jadi beliau ini disahkan dalam sebuah riwayat hidupnya. Ini kebetulan menyaksikannya atau mendengarkannya dari Habib Haikal Al-Idrus, ya, pimpinan Majelis Al-Barokah. Kebetulan beliau beberapa waktu yang lalu itu mengawal Habib Umar bin Hafiz dakwah, safari dakwah ke Uzbekistan. Nah, beliau termasuk murid yang ikut mengawal guru mulia Habib Umar. Beliau bercerita di antara kisah riwayat Imam Bukhari itu tadi, di mana beliau berada pasti banyak yang tadi mohon maaf sirik. Akhirnya disiasati bagaimana tidak betah di tempat itu. Akhirnya beliau ya namanya manusia biasa punya batas rasa jenuh, ingin mengajak baik tapi dikucilkan, tapi diisolasi begitu ya, dihalang-halangi, bahkan itu dengan sesama ulama, sesama orang alim. Akhirnya beliau memutuskan, waktu itu kisahnya ini berawal di kota mana? Samarkand. Nah, ya, jadi Uzbekistan itu yang terkenal yang sering kita bahas di dalam kitab Ta'lim juga. Kalau di Bukhara, tempat kelahiran beliau, ya, Imam Al-Bukhari berarti kelahirannya di Bukhara atau di Samarkand. Jadi ketika itu beliau itu hijrah, berdakwahnya bukan di tempat kelahiran beliau. Jadi ke kota seberang, kota Samarkand. Nah, katakanlah dia lahir di beliau, ya, misalkan lahir di Medan, berdakwahnya di Binjai. Nah, begitulah. Nah, jadi ke Binjai lah beliau. Nah, ini Samarkand. Di Samarkand itu tak betah, karena itu tadi begitu. Akhirnya beliau memutuskan untuk pindah kembali ke tanah kelahiran, yaitu di mana? Bukhara. Setelah saya balik kampung aja. Oke. Ternyata di luar itu qadarullah sama, di kampung itu banyak yang sirik, ya, banyak yang sirik, kalah pamor, kalah keilmuan, kalah alim, ya. Akhirnya apa? Beliau memutuskan akhirnya hijrah lagi ke daerah terkecil tengah hutan, dekat Samarkand tadi, ya, antara Bukhara sama Samarkand tadi lebih dekat Samarkand tadi tengah hutan. Udahlah, saya hutan saja dalam, ya, hutan saja. Bukan berarti beliau putus asa, ya, bukan berarti putus asa, tapi menghindari kejelekan yang lebih banyak. Nah, itu ya, kalau orang alim itu begitu caranya. Daripada banyak orang berbuat jahat, berbuat jelek, adalah saya yang mengalah. Jadi di Bukhara pun beliau itu dikucilkan, ya, diisolasi, kawan, kalau bahasa sekarang itu tidak dikawani, meskipun dengan para tokoh-tokoh agama juga di Bukhara. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Malukan, dekat Samarkand, ya. Nah, karena hal ini didengar oleh Sultan, bukan Sultan Klasika, ya, oleh raja di sana zaman itu. Akhirnya raja ini prihatin dengan keberadaan tokoh ulama di negara
datang ke istana mengajari keluarga saya, anak-anak saya. Disampaikan sama Imam Bukhari solusi ini kan. Jadi nanti akan diangkat lagi derajat beliau, bukan lagi mengajar masyarakat, tapi mengajar keluarga dan istana, keluarga raja. Kan lebih, kalau penilaian manusia lebih lebih wah gitu ya, lebih spesial kalau penilaian manusia, bukan lagi mengajar masyarakat di kampung-kampung, bukan, langsung ke negara, katakanlah ke wali kota. Gitu. Tapi apa kata beliau? Tidak, saya dulu belajar mendatangi guru saya, bahkan keluar negeri. Kenapa? Beliau sampaikan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau anak-anak raja, keluarga raja mau belajar silakan, tapi datang ke sini, tengah hutan. Gondok raja ini, bahasa kita apa? Gondok. Marah, sudah dibantu, mau dikasih solusi, kok begini? Ya udah, kalau itu kau udah dipedulikan, ya, nggak ada sama sekali lagi istilahnya interaksinya terbatas. Akhirnya beliau sebagai manusia yang juga punya keistimewaan, waliullah, dekat dengan Allah. Ya Allah, saya sudah berjuang di jalan agama. Saya sudah berjuang untuk berdakwah menyebarkan agama. Tapi ini adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Sudahlah ya Allah, cabut sajalah nyawa saya. Nah, istilahnya begitu. Jika itu memang lebih baik. Ya bukan putus asa, tapi ini opsional. Jika memang saya kembali kepadamu ya Allah, itu lebih baik, maka cabut saja. Perkenankanlah saya kembali ke sisi. Betul, di tengah hutan itu beliau meninggal. Tak ada yang tahu. Dalam kisah Habib Haikal begitu. Tak ada yang tahu sama sekali. Beberapa hari, akhirnya ada orang yang mungkin kalau tempat kita cari bayi bakar gitu ya. Pokoknya ada yang lewat hutan itu. Ketika si orang ini lewat, tercium bau harum yang sangat semerbak. Tercium bau harum yang sangat semerbak. Akhirnya dicari dari mana bau ini. Akhirnya jumpa dengan bubuk. Ternyata Masya Allah, dari jasad Imam Bukhari utuh, beberapa hari tak berubah utuh, dan juga menyebabkan bau harum, bukan bau busuk. Nah, di akhir ayat inilah terbukti bahwasanya selama ini beliau berjuang lillahi ta'ala, meskipun ditolak oleh banyak, bahkan dari kalangan ulama juga. Jadi ketika meninggal dunia tadi beliau sendirian, ya tak dijumpai siapapun, jasad beliau dihubung beliau, akhirnya ditemukan oleh orang yang lewat beberapa hari setelah beliau meninggal dengan aroma yang sangat semerbak. Dicari dulu apa sumbernya, ternyata dari jasad Imam Bukhari. Disitulah kadang-kalanya kebaikan, keistimewaan, yaitu tersingkap kalau sudah di akhir. Kalau sudah memang orangnya sudah tiada, baru tahu betul berarti beliau Imam Bukhari memang orang istimewa. Ikhlas dakwahnya lillahi ta'ala. Akhirnya apa? Betul, sampai sekarang kitab beliau itu di dalam ajaran agama Islam kita dikatakan adalah kitab nomor 2, yaitu setelah Al-Quran. Hadis-hadis yang beliau tulis ribuan itu sahih. Bukan berarti beliau hafal itu saja, tidak. Kata mereka banyak lagi, 600.000 hadis beliau hafal. Tapi itu tidak sahih. Ada yang sahih, ada yang dikatanya mardud, ada yang dikatanya hasan. Tapi yang beliau tuliskan, yang beribu-ribu kitabnya itu adalah yang sahih. Bayangkan 600.000 hadis dihafalkan. Kita berapa Ustaz? 2, alhamdulillah. Disebut itu. Mudah-mudahan dari 2 ini jadi 200.000. Amin. Ya, tapi itu tadi berjuang lah. Ya, kalau belajar hadis datang ke kelas, jumpai ustaznya, Ustaz Adi. Gak mungkin bisa dapat hadisnya kalau tak mau datang. Kembali lagi kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Nah, siapa yang mau datang ilmu, maka akan dapat ilmunya. Ya, nah didatangi gurunya. Ustaz, saya mau menghafal
punya cita-cita tinggi, saya mau belajar ke Yaman, mau belajar ke Mekah, niatkan dari sekarang, usahakan belajar berbulan, doakan orang tuanya punya rezeki banyak, insya Allah dimudahkan. Belajar ke Yaman, belajar ke Mekah, belajar ke Mesir, ya. Nah, niatkan dari sekarang, diperjuangkan lewat belajar di pesantren, berdoa, beribadah. Karena ini kita ingin mengejar berkah juga, tidak hanya ilmunya. Ya, datang ke majelis itu lebih berkah. Maka anak-anak di sini ini membuktikan, ya, membuktikan bahwasanya inilah yang istimewa tadi yang dipesankan oleh Nabi Muhammad. Mau datang kan? Mau cari ilmu kan? Kan insya Allah mendapatkan ilmunya. Diajarkan oleh ustaz-ustaznya. Mudah-mudahan dengan itu menjadikan pribadi yang lebih baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang Allah kehendaki jadi lebih baik, maka Allah pahamkan dalam urusan agama. Meskipun di majelisnya ini kanannya. Kalau kita jangan, tapi meskipun dia ngantuk daripada yang tidak hadir di majelis. Itu sudah dapat nilai plusnya. Maka sebelum kita lanjut, niatkan juga i'tikaf. Mari niat i'tikaf. Awaitul i'tikaf wa bihadzal masjid sunnatan lillah kita. Meskipun nanti tengah-tengah majelis ngantuk ya kan, nanti sudah dapat niat belajar, dapat niat i'tikaf. Ya, diusahakan tidak ngantuk. Tapi kalau memang sudah gak tahan karena sudah capek satu hari belajar, ya apa boleh buat. Nah, namanya juga ada keterbatasan. Tapi diusahakan, ya diusahakan. Kita tolong lawannya. Kalau aku nanti nampak ngantuk, bangunkan ya. Nah itu, ya. Nah, itu namanya kawan apa? Seperjuangan. Ya. Nah, kalau aku nanti ngantuk, duduk di kabinet bangunkan ya. Nah, itu kawan, baru kawan. Ya. Nah, minta tolong sama kawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-ilmu yuta wala ya'ti. Bukan karena ilmu, bukan. Tapi itu memang prosedurnya. Seperti itulah prosedurnya. Sebelum mendapatkan ilmu, diajari dulu adab. Ya, adab. Ilmu gampang. Semua yang diketahui mungkin oleh Imam Al-Bukhari waktu itu akan diberikan, tapi data. Saya berikan semua ilmunya, tapi data. Nah, adab, diajari adab dulu. Ya, adab, karena itulah yang terpenting. Al-adab al-qawqal ilmi. Ya, adab, datang, mohon sama gurunya, berdoa sama Allah Ta'ala, belajar sama gurunya, akan dapat ilmu. Nah, ya, itu juga banyak kisah-kisah seperti itu, Ustaz. Bahwasanya daripada adab itu, maka akan menjadikan tambahnya berkah. Ada yang sering diceritakan oleh Abu Yahya Al-Farmadun, dulu di waktu di Mekah belajar sama Imam Malik, ada namanya Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi. Pernah dengar? Yang mungkin kelas 5 Bang Ihsan pernah dengar cerita dia. Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi. Nah, catat. Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi. Beliau itu belajar ke Mekah dari mana tahu? Dari Spanyol. Dari Spanyol. Negara sekarang Spanyol. Ya, bukan dari itu Mesir. Apa Samar bukan Spanyol. Apa namanya itu? Lupa udah nama pertanyaan. Terkenal dengan kejayaan Islam dulu. Selain Cordoba, kalau Cordoba itu tempat meninggal beliau. Kalau Skandaria kan di Mesir. Setelah dia apa namanya ya? Ustaz, istilahnya tergambar tapi lupa namanya. Saya tahu. Ya, pokoknya di Spanyol lah ya, negara itu Spanyol. Datang ke Mekah ingin belajar sama imam siapa tadi? Imam Malik, salah satu imam 4 mazhab, guru Imam Asy-Syafi'i juga. Ya, guru Imam Asy-Syafi'i. Ya. Oh, ke Madinah, Imam Malik itu di Madinah ya. Madinah.
Imam Malik itu di Madinah, ya. Nah, jadi datang ke Madinah, ya ke Arab lah gitu ya, ke Arab, ke Jazirah Arab dari Spanyol, ya, dari Spanyol. Kotanya lupa, ya kota yang terkenal dengan sejarah Islam di Spanyol itu apa selain Cordoba? Apa? Ukti ada kakak-kakak yang tahu? Apa? Cordoba satu lagi apa? Yang dikritiskan dari Mesir. Andalusi, ya Andalusi bang ya, ya Andalusia, ya. Nah, jadi kotanya Andalusia. Nah, beliau kelahiran Andalus, kemudian hijrah berangkat ke Madinah ke Imam Malik belajar sama Malik. Dikisahkan suatu ketika ada rombongan itu datang pakai gajah, rombongan gajah, saudagar kaya, saudagar kaya lewat. Macam kita itu belajar, tiba-tiba di situ ada apa namanya mobil misalkan ya, apa bermotor besar itu namanya Harley, kan? Atau mungkin pakai mobil Lamborghini. Nah, datang itu, kita kan jarang-jarang nampak. Akhirnya apa? Zaman itu murid-murid Imam Malik keluar semua meninggalkan majelis nengok gajah. Karena jarang ada nampak rombongan banyak gajah itu, jarang. Ya macam kita lah kalau misalkan ada pawai apa namanya konvoi itu, misalkan Lamborghini datang, ya Bugatti apa lagi, Ferrari datang, mungkin ya langsung keluar. Nah, tidak, tapi Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi tidak. Dia tetap stay tune ya, tetap berada di hadapan Imam Malik. Teman-temannya yang lain keluar. Ditanya sama Imam Malik, kamu tidak keluar sama teman-teman yang gajah? Tidak, guru. Kenapa? Saya datang jauh-jauh untuk ke Madinah belajar sama Anda. Ini belajar sama Anda, bukan nengok gajah, bukan nengok gajah. Kalau gajah bisa saya jumpai kapan-kapan, tapi saya datang dari Spanyol sana, ini belajar sama guru, sama Imam Malik. Didoakan sama Imam Malik, jadikan Imam Yahya dari Yahya, jadi termasuk ulama besar. Betul, dari ulama besar. Keberkahan adab, keberkahan adab. Masa ada guru yang ngaji gara-gara gajah ditinggal? Nah, berarti lebih daripada ilmu adalah juga bukan adabnya, ya, tata keramanya, sopan santunnya, akhlak kalau bahasa kita, akhlak, ya. Nah, begitu juga tadi kembali al ilmu yukta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajiannya pada pertemuan ini ya Ustaz. Insyaallah pertemuan terakhir karena kita minggu depan sudah mulai uji. Mudah-mudahan di pertemuan ini nanti kita terus segala apa yang sudah kita kaji setelah 1 tahun pelajaran dari semester ganjil sampai semester genap, nanti diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, bisa kita amalkan, ya. Karena kunci daripada ilmu itu bermanfaat adalah ketika sudah bisa diamalkan, ya. Jadi tujuan kita belajar, kata Imam Ghazali dalam pembukaannya, adalah agar ilmu itu bisa diamalkan, syukur-syukur nanti diajarkan. Sudah bisa diamalkan betul-betul dengan dirinya sendiri, kemudian diajarkan. Mengajari ilmu itu anak tidak mesti menunggu jadi guru, asalkan memang benar yang diajarkan, betul tidak bertentangan dengan syariat, silakan anak ustaz yang sudah punya adik kelas diajari adiknya. Nah, ya, setelah diamalkan betul-betul oleh dirinya sendiri, diajarkan yang baik, yang tidak menyalahi syariat, ya. Nah, itu silakan. Kita kembali ke kajian. Bahwasanya di pertemuan yang semalam kita diajari oleh Al-Imam Az-Zarnuji metode belajar agar efektif. Apa itu efektif? Tepat, ya, tepat sasaran
bisa mendapatkan ilmu. Macam mana caranya semalam? Ada yang sudah dipraktekkan belum? Nah, ayo, sudah diamalkan belum? Sudah 3 kali pertemuan, 4 kali ini sudah ada belum yang praktek? Apa itu? Yang pertama, mengulang-ulang pelajaran. Minimal sehari 2 kali. Bagaimana? Sudah belum? Sudah belum? Nah, kembali ke diri masing-masing ya. Pina, kenapa kok cuma Pina? Yang lain mana? Pina sudah, alhamdulillah. Oh, belum Pina, kayak sudah. Mudah-mudahan segera ya. Nah, segera semuanya juga diulang 2 kali minimal. Ya, pelajaran kapan? Pelajaran hari itu yang dipelajari pagi itu. Di samping mungkin mempersiapkan untuk pelajaran besok. Barangkali ada PR. Ada PR. Kita dapat PR. Ada. Kan tidak semua kan, tidak semua pelajaran kan. Nah, kalau tidak semua pelajaran ada PR, maka diulangi pelajaran yang hari ini 2 kali dan disiapkan untuk materi besok. Nah, yang kedua, di samping mengulang pelajaran 2 kali, minimal ya, minimal kalau perlu 3 kali ya 3 kali, 4 kali, bahkan malah kalau perlu 10 kali ya 10 kali. Ya, tergantung batasan pelajarannya bagaimana bisa diulang. Kalau perlu banyak waktu, maka perlu banyak waktu. Yang kedua, malam setelah mengulangi pelajaran dan dirasa paham oleh materi pelajaran itu, diringkas di buku khusus ringkasan. Kalau pelajaran agama diringkas, pelajaran umum. Kalau untuk bilang malam seperti buku Cina itu, buku apa namanya, seragam Cina. Nah, seperti buku ini yang kita besar dia bukunya ya kan. Nah, ini dengan siapa ini, Bang Nopal ini, yang rambutnya biasanya begitu. Tapi ada yang versi besar kan? Ada. Nah, versi besar macam kita ini sebelah diringkas. Tapi setelah paham, setelah diulang-ulang tadi paham, diringkas. Kesimpulannya apa? Tujuannya apa? Ketika nanti kita lupa, kita bisa melihat ringkasan kita, maka kita akan terpancing ingatannya dengan semua keterangan guru-guru kita. Nah, jadi diringkas ya, dengan bahasa anak otak sendiri tidak apa-apa, rumus-rumus anak otak sendiri tidak apa-apa, tapi kembalikan segala ringkasan itu nanti kepada kejelasan pusat-pusatnya, kepada isi kitab aslinya. Ya, berarti itu memudahkan kita untuk ingat kembali ketika kita lupa. Gak mungkin kita tulis salin kitabnya semua kan? Nah, yang cukup 1 buku untuk semua pelajaran. Ini ringkasan saja, ya, ringkasan saja. Apa namanya itu kalau bahasanya itu ngecip, ya, bahasa kalian yang itu. Nah, ngecip saja. Ini ngecip biar nanti ingat intinya, ingat sumbernya. Nah, kalau lupa, ya. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya setelah diringkas, nah, kemudian apa? Diusahakan senantiasa untuk bertafakur, merenung. Ya, selain dari mengulang, paham, meringkas, direnungkan, ta'ammul dan tafakur, direnungkan. Setiap hari itu Ustaz usahakan ada waktu kalian untuk me time. Bahasa sekarang namanya me time, waktu khusus pribadi untuk saya. Gak boleh diganggu siapapun. Ya, hanya saya dan Tuhan saya. Nah, ya, berapa menit? Ya gak lama-lama, 15 menit, 10 menit. Tapi dalam waktu itu merenung. Merenungkan apa? Semua pelajarannya direnungkan. Kalau mungkin ada hilang-hilang, ada salah-salah selama sehari itu diistighfari. Dan itu yang paling efektif adalah sepertiga malam terakhir, bangun malam sebelum subuh, waktu sahur, tahajud. Nah, disitulah kita terlebih sebagai santri kembali kepada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Itu tergantung mujahadah, tergantung kesungguhan dan keseriusan. Mau tidak bangun malam, mau tidak tahajud. Kalau mau, insya Allah dibantu oleh Allah Ta'ala. Namanya tahajud. Apa tahajud? Berusaha sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh bangun. Jangan betul-betul ingin bangun.
dari mau tidur disiapkan wudhu dia, gosok gigi dia, cuci kaki dia, baca doa dia, amal-amalan yang sebelum tidur dibaca semua. Allah agar dibangunkan nanti jam 3, setengah 4 atau jam 4 paling tidak. Namanya mau tahajud, saya mau tahajud Allah. Nah, di samping itu juga bahkan tidurnya terlampau malam. Ya, kita pakailah rumus-rumus Imam Ghazali semalam. Malam itu dibagi 3, maghrib sampai jam 10 maksimal lah. Setelah itu tidur, istirahat, capek sudah badannya capek. Jam 10 itu tidur. Nah, sambil tidur tadi persiapkan kan itu ya. Niatnya bangun nanti sepertiga malam, jam 3, setengah 4 atau jam 6. Nah, itu insya Allah sudah segar badannya lagi. Disitulah tadi namanya me time, bertafakur di situ. Hasil saya belajar 1 hari ini, ya Allah, ini ya Allah. Sudah saya usahakan, saya pahami, saya catat ya Allah, saya ringkas. Sekarang tolong ya Allah, bantulah saya mencernanya, bantulah saya untuk bisa mengamalkannya. Nah, di situ kita pakai, dimohonkan semua usaha. Nah, ya. Ayo, ada dulu mandi ya. Muadzin, ada dulu, kita ada ya. Tadi ada siapa kemarin? Ganti sekarang Pak Habibie ya. Yang lain juga boleh, tapi lagi ya sudah. Kalau sudah saya ringkasannya malah tidak memahamkan, malah membingungkan. Ya, paham itu baru diringkas.
kemudian ditafakuri setiap hari. Nah, di dalam tafakur itulah semalam dimintakan berdoa. Bal yajtahidu wa yad'u Allah Ta'ala wa yatadarru ilaihi. Di samping tadi sudah seharian belajar, sudah mengulang, sudah meringkas merangkum, tadarru berdoa kepada Allah. Bahwasanya hasil Allah yang memberikan. Kita wajib ikhtiar seharian belajar, tapi hasil yang seharian belajar itu Allah yang memberikan. Maka perlu untuk ini diminta. Kapan waktu paling efektif? Tadi itu bintangnya tahajud sebelum subuh. Ya, jadi kalau misalnya kan diijtihadkan, subuh-subuhkan bisa bangun sebelum subuh. Sebelum lonceng pun kalau bisa bangun sendiri nggak apa-apa. Sholat tahajud itu nggak di kedua itu bisa dulu sholat tahajud. Ya, nah, dan lebih bagus sholat tahajud itu ya kalian tahu di kamar. Kalau memang bisa kamarnya itu suci silakan dipakai. Ya, nah, lihatlah abang-abang kita yang sebesar itu yang sudah mengamalkan itu ditiru. Ya, ditiru. Ada juga seperti abang-abang yang sholat tahajud jam 3 jam setengah 4 ditiru. Yang bagus diambil, yang jelek ditinggalkan. Nah itu kalau mau bagus, mau sukses ya. Jadi berdoalah di sini, minta pada Allah dari apa yang sudah diusahakan itu seharian diminta. Kenapa? Karena kalau tak diminta ya Allah tak akan memberikan. Jangan hanya berpacu pada usaha diri kita sendiri, itu tidak dibenarkan. Ya, kita memang wajib berusaha, diwajibkan oleh Allah Ta'ala, tapi hasilnya Allah yang menentukan, maka perlu diminta. Itu ahli sunnah wal jamaah. Semua hasil Allah yang berkuasa, tapi makhluk wajib berikhtiar. Jangan jadi jabariyah dan qadariyah yang termasuk daripada aliran-aliran yang tidak benar. Apa itu? Hanya menggantungkan semua hasil itu dari usaha manusia. Itu qadariyah. Kalau jabariyah, semua yang ini karena Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan. Saya tak bekerja pun saya dapat makan. Tak bisa seperti itu. Ya, kita tengah-tengah. Manusia wajib berikhtiar, Allah yang menentukan hasil, tapi diusahakan dan juga didoakan, dimohonkan. Ya. Dengan penuh tabarruk, pendekatan diri pada Allah, merasa butuh, sangat perlu kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-A'raf ayat 55. Ya, berdoalah kamu pada Tuhan kamu dengan tadarruk, betul-betul meminta. Ya, doa sudah memang setelah sholat berjamaah doa amin amin. Tapi apa yang kita perlukan, yang paling perlu itu yang kita perlukan, itu kita yang tahu kan. Kalau doanya kan umum, doa setelah sholat itu umum. Tapi kalau yang paling kita perlukan, kita yang tahu, maka harus eksklusif bahasanya antara kita sama Allah. Ya, dengan lemah lembut, nggak usah keras-keras, nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu. Yang penting saya dan Allah dan saya. Ya, pelan-pelan saja. Makanya tahajud itu ya dianjurkan nggak rame-rame, masing-masing. Ya, masing-masing. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tak senang dengan yang melampaui batas. Allah tak senang dengan yang melampaui batas. Apa itu? Sudah tak mau mendekat kepada Allah, ya kan? Suka-suka saja hidupnya, gak ikut aturan agama, gak ikut aturan Allah. Nah itu yang melampaui batas. Gak ada merasa perlu kepada Allah. Ya itu Allah tak suka. Allah suka pada hamba yang merasa perlu kepada Allah. Maka oleh karenanya diusahakan setiap malam bisa bangun tahajud, minta sama Allah dengan penuh ketawaduan, tadarruk, wa khufyah dan lemah lembut, pelan-pelan
dipikirkan di dalam waktu tertentu dan dimohonkan, didoakan kepada Allah saat tahajud. Nah, 4 ini sudah belum? Ayo, 4 ini mana yang sudah? Kalau belum pun 4-4-nya ada tidak, satu saja. Nah, step by step, ya, step by step. Nah, itu bahasanya, satu demi satu. Nah, kalau memang nggak dari awal, Ustaz saya belum bisa mengulang 2 kali tahajud Ustaz. Saya bisa Ustaz dari tahajud dulu, Ustaz boleh. Ya, dibalik tahajud dulu, doa dulu, minta dulu sama Allah tadi, boleh. Yang penting ada kemauan mengamalkan 4 ini, mana yang mau didahulukan. Tapi jangan yang meringkas dulu, karena meringkas ini tadi syaratnya harus paham kan? Nah, jangan diringkas dulu. Usahakan kalau tidak mengulang, tahajudlah dulu. Nah, jadi kalau bukan nomor 1, nomor 4, nah boleh dibalik. Silakan, ya, diamalkan. Intinya kalau sudah tahu, mau tidak mengamalkan, ya, nah, makanya diusahakan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Ini adalah pembacaan bait syair daripada Al-Imam Muhammad bin Ibrahim kepada salah seorang murid beliau, Al-Qadhi Khalil bin Ahmad, yang ada kitabnya halaman 41, ya. Jadi ada seorang ulama, halaman 41, ada seorang ulama bernama Imam Muhammad bin Ibrahim. Beliau membacakan nasihat, menyampaikan nasihat, tapi berbentuk syair. Nah, bahasanya ya, alam syair gitu. Kepada murid beliau bernama Imam Al-Qadhi Khalil bin Ahmad. Yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Uqdumi ilma khidmatal mustaqidi. Wahai muridku Khalil, kata Imam Muhammad, layanilah ilmu, ya, seperti melayaninya orang yang ingin mendapatkan kebaikan. Anak Ustaz, kalau ingin dapat gaji, bekerja, kerjanya baik apa tidak? Pasti kan, kerjanya yang baik. Kalau ingin digaji, kalau nggak baik, antara nggak digaji atau dipecat. Nah, begitu juga dengan ilmu. Wahai muridku Khalil, layanilah ilmu sebagaimana melayaninya orang yang ingin mendapat faedah, mendapat kebaikan dari ilmu. Artinya apa? Belajar betul-betul, metode-metode belajar itu dijalankan, hak-hak ilmu itu diberikan. Apa itu dimuliakan, kitabnya dijaga, disambut, gurunya didatangi, tadi itu hak ilmu dan ahli ilmu. Kalau kamu ingin dapatkan kebaikan dari ilmu itu, karena ada juga Ustaz, ilmu itu yang gak memberikan faedah, memberikan kebaikan apa? Sekadar di otaknya saja. Tahu-tahu dia kebaikannya, apa hukum sholat wajib? Kamu sudah sholat? Belum. Nah, kan berarti ilmunya hanya sekadar di otaknya, tidak bisa memberikan kebaikan. Nah, makanya kalau kamu melayani ilmu dengan pelayanan orang yang ingin mendapat kebaikan dengan ilmu, lakukan semua metode-metode belajar dan berikan semua hak ilmu. Metode belajar sudah disampaikan tadi kan? Hak ilmu apa? Dimuliakan ilmunya, sumber-sumber ilmunya pun dimuliakan. Apa itu? Kitabnya disambut, gurunya didatangi, gurunya didoakan. Meskipun mungkin gurunya ada salah, bahkan ya seperti Imam An-Nawawi sering disampaikan oleh guru kita, termasuk oleh Ustaz. Imam An-Nawawi itu kalau ingin belajar sedekah dulu. Kenapa? Khawatir nanti ketika belajar atau sebelum atau sudah belajar tahu aib guru. Namanya guru juga manusia, tak pernah lepas juga dari khilaf, ya. Mungkin bisa jadi berbuat khilaf, berbuat salah. Tapi Imam An-Nawawi ingin agar itu dari beliau. Biar guru saya berbuat salah itu urusan dia dengan Allah. Saya dengan beliau hanya mencari ilmu. Saya ingin tahunya beliau itu baik saja, ingin menjaga hatinya. Karena kalau hatinya bersih, cinta dengan guru, ilmunya dapat. Tapi kalau hatinya tak bersih, ada kurang senang dengan guru, belajar lama pun ilmunya tak
yang baik. Kalau tak baik, gajinya dipotong. Syukur-syukur cuma dipotong, bisa dipecah. Nah, ya kalau tidak betul belajarnya, nggak bisa memberikan hak dengan ilmu pada guru. Jangankan dapat ilmunya, ya bisa-bisa ya wassalam, bawa surat pindah. Masa setahun nggak sekolah 2 bulan? Ya buat apa 2 bulan nggak masuk sekolah di sini ya? Iya kan? Nah, atau mungkin selama pesantren melanggar saja. Ya buat apa? Ya wassalam, ya wassalam. Nah, ilmunya nggak dapat dan juga nggak bisa lagi dipertahankan. Nah, contoh itu ya nggak mau belajar. Ini kan yang mau, yang datang ini kan yang mau. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin ya. Jadi layani ilmu, semua metode belajar dikerjakan, semua hal itu diberikan. Wa ajib darsahu bi'il hamidin, dan teruslah kamu pelajari ilmu itu serta upayakan dengan berbuat yang baik. Ya, Ustaz. Jadi belajar itu tidak hanya dengan kita membaca, tidak hanya dengan kita itu mencatat, tapi perlu juga diupayakan semua perbuatan kita itu yang baik-baik. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya apa sih? Cahaya lampu? Bukan. Cahaya matahari? Bukan. Cahaya petunjuk Kembali ke syair Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi, "Zakautu ilal Waqi bisu'il hifdi." Aku pernah mengadu pada Imam Waqi, guruku, hafalanku jelek. Biasanya saya menghafal itu mudah, sekarang susah. Apa kemudian? Dari ila tarkil ma'asi. Imam Waqi berpesan kepada saya, kata Imam Syafi'i, kalau begitu kami muridku, coba introspeksi diri. Barangkali ada kesalahanmu, ada maksiatmu, ada khilafmu. Kamu hentikan itu. Ternyata apa dalam kisahnya? Oh iya, beliau pernah lewat pasar, lewatnya, ya kan? Karena memang mungkin wilayahnya itu beliau harus lewat. Nah, di saat lewat itu terlihatlah ajnabiyah, perempuan lain, cuma sekilas, bukan karena syahwat, hanya sekilas, karena memang masyarakat pasar kan pasti lalu lalang. Beliau itu sempat lewat pasar, pajak kata kita, dan sempat terlihat atau sempat melihat ajnabiyah, perempuan lain, sekilas, tapi itu bisa mempengaruhi beliau. Itulah yang diadukan beliau kepada Imam Waqi. Zakautu ila Waqi itu hifdi fa'ala ila sakil ma'asi fa'ilan ilma turun wa nurullahi la yudal lil'asi. Ilmu itu cahaya apa? Cahaya Allah, cahaya petunjuk Allah. Kalau kamu dapat ilmu akan semakin baik. Tapi ingat, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang bermaksiat. Nah, maka oleh karenanya wajib dan selalu bikin hamid, di samping terus belajar, buat yang baik-baik, jangan buat yang tak baik. Makanannya yang halal, perbuatannya yang baik, jangan merugikan orang lain. Cakapan-cakapnya yang baik, yang memberikan faedah. Kalau nggak bisa diam saja, diam. Jangan sampai cakap kotor. Ya, itu. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh. Kita mengaji untuk diri kita. Ayo kembali mengaji itu untuk diri kita, nggak boleh ikut sama orang, ya. Wa idza ma hafidta syai'an itu, kalau kamu sudah melakukan itu dan kamu sudah mendapatkan ilmunya, kamu sudah hafal, ulang-ulangi. Nah, kembali kan, metodenya diajari lagi sama Imam Muhammad. Ulang-ulangi lagi. Kamu sudah hafal, kamu sudah bisa, ulang-ulangi. Kenapa? Bisa jadi kamu lupa kalau tidak mengulangi. Cuma akhirnya wayatan takidi. Kalaupun sudah hafal, kuatkan lagi. Maksudnya jangan sampai tak berulangi. Nah, meskipun sudah hafal di luar kepala, ulang-ulangi. Meskipun sudah mahir, atau bahasanya sekarang expert. Sudah pro player, ya kan? Tetap diulang. Jangan sampai tidak mengulang. Kuatkan lagi.
kuatan ya. Rumah alif rukai tamu dan nilai. Sudah kamu ulangi, kamu sudah hafal. Kalau sudah hafal, sudah kuat, sudah ingat di luar kepala, kamu catat, kamu ringkas. Alif bukai tamu dan ilahi wa iladati ala takbiri, supaya kamu selama-lamanya bisa kembali lagi mengulangi pelajaran itu. Kamu manusia muridku, wahai Imam Khalil, kamu manusia. Bisa jadi kamu lupa, maka perlu kamu rangkum, kamu catat. Meskipun tadi kamu sudah di luar kepala. Makanya Imam Bukhari membuat kitabnya tadi Sahih Bukhari, beribu-ribu hadis. Beliau sudah hafal di luar kepala, tanpa lebih, tapi ditulis jadi kitab. Nah, ya diulangi, dihafalkan betul-betul, kuat, dicatat. Ya. Fa'idana amin kami bawatan fantadib ba'dahu lisain jadidin. Ketika kamu sudah merasa bahwasanya cukup dengan pelajaran yang sudah dikuasai dan juga sudah dicatat, maka lanjutkan pelajaran selanjutnya. Lanjutkan pelajaran selanjutnya, tapi jangan meninggalkan pelajaran yang telah lalu juga. Dinomatlah seminggu sekali diulangi. Dinomat seminggu sekali diulangi. Meskipun lanjut lagi materi selanjutnya. Nah, itu maksudnya ya. Ma'atakriri ma'atakot dalam minggu ini diulangi tadi ya. Meskipun sudah lewat seminggu, sudah perlu tadi, sudah menguasai betul, sudah dicatat kalimatnya, diulangi lagi. Dinomat seminggu sekali ya. Wa tina'il syai'in sya'ni hadzal mazidi, dan juga perhatian kepada yang ditambah. Yang ditambah ini tetap diperhatikan. Konsentrasinya tetap sama yang ditambah hari ini, tapi tetap mengulang pelajaran yang sudah seminggu. Itu metode belajarnya dilakukan kalau memang ingin tadi mendapatkan kebaikan dari ilmu. Mustafid, orang yang mengambil kebaikan dari ilmu. Lakin nasa dulu militahnya kemudian bahkan di sini anak Ustaz ada metode kelima yang tadi tidak disebutkan Imam Azhari belum ya, bukan tidak disebutkan, tapi belum disebutkan, tapi sudah disinggung oleh Imam Ahmad. Apa itu yang kelima? Setelah kamu menjadi mahir, setelah kamu tadi sudah menjalani proses belajar yang benar, bahkan sudah berdoa kepada Allah, sering-seringlah kamu bersyakaro, kamu cari teman yang bisa diajak diskusi tentang ilmu, bukan tentang game. Apalagi apa? Di online, bukan. Slot, bukan. Ya, tapi tentang ilmu. Ya, tentang ilmu. Ada diskusi. Nah, itu caranya untuk tetap semangat belajar. Karena apa? Sudah menjadi karakter manusia, semakin ditantang, semakin ingin menang. Nah, kalau ada kawan yang lebih jago, padahal dia sudah usaha, itu nggak boleh kalah. Itu kalau ingin dia tambah mahir. Jadi carilah teman diskusi. Ya, wadah kirinas saling mengingatkan pada manusia itu cari teman diskusi. Ini kan metodenya masih santri ya. Lain kalau sudah jadi ulama besar, maka menasehati orang berdakwah. Dan kirinas di situ diartikan berdakwah. Karena kalau tidak kamu ajarkan, ilmu yang kamu punya hilang. Nah, begitu. Kalau tidak kamu ajarkan, lama-lama otak kamu mampet. Ya kan? Macam sepeda motor, tak pernah dipanaskan, ya rusak. Begitu juga dengan otak, kalau tak pernah dipakai, meskipun dulunya sudah mahir, ya akan lupa ilmunya. Nah, jadi ada kawan berdiskusi, metode kelima. Nanti disebutkan juga oleh Imam Az-Zanuji, tapi sudah disinggung oleh Imam Ahmad. Kalau cari teman diskusi ilmu, bukan game, apalagi judi online, slot, bukan ya. Ikatan kalau ulumi unsita hatta la turo jadi wabali. Kenapa? Sudah dikatakan, jika kamu tak berdiskusi, kamu simpan sendiri ilmu ini, kamu bisa lupa. Karena tak pernah diulang-ulang, tak pernah lagi dikeluarkan. Kalau sudah lupa kamu, maka kamu akan nampak seperti kembali lagi bodoh. Kembali lagi seperti orang yang tak berilmu. Karena sudah lupa, oh ya apa dulu ya? Dulu aku pernah lah belajar itu. Tapi
Makanya buat forum mudzakarah, buat forum musyawarah. Ya, mudah-mudahan di semester depan kita adakan itu. Ya, kita sebenarnya sudah ada belajar malam. Ya, cuma mungkin perlu dikembangkan. Apa itu? Diskusi. Kalau selama ini kan mungkin masih mencatat masing-masing, ya kan? Atau membacakan temannya yang belum catat. Tapi tidak, nanti ada waktunya dibuat diskusi taklim. Mana diskusi taklim? Ada diskusi taklim. Mudzakarah, musyawarah, debat. Nah, ya. Tengoklah sekarang ini kan marah-marah debat Rocky Gerung, Pak Rocky Gerung ya. Luhut Sitompul. Ya, Luhut bukan Luhut Sitompul ya. Orang manfaat debat, enggak apa-apa. Melatih. Ya, apalagi yang kita bahas ilmu agama. Karena kalau bukan kita yang nanti menyampaikan, salah kita nanti di forum, ya kita akan ilmu agama kita akan terkikis habis. Gak ada lagi yang menyampaikan. Nanti kan dia kuliah kan ini kan? Kuliah tidak? Kuliah kan? Pasti nanti kalau kuliah lebih formal lagi. Ada debat-debat gitu, ada diskusi-diskusi. Kalau orang yang dari latihan dari sekarang, waktu dia ada diskusi, dia ada debat tentang ilmu agama, kok nggak bisa menyampaikan dengan benar, salah argumen, ya akan percaya orang lagi dengan pesantren, dengan yang berada di pesantren. Makanya dilatih sekarang. Nah, itu kali nanti ya dibuat ya mudzakarah, ya biar tak lupa ilmunya. Tapi bukan niatnya cari popularitas, cari nama, biar saya lebih terkenal, bukan. Ingin saling mengingatkan, ya. Summa uljita bil qiyamatil ard. Bahkan auzubillah, ancaman daripada orang yang menyembunyikan ilmu itu nanti di neraka akan disiksa. Disiksanya apa? Dipakaikan kekang kendali kuda itu kali tidak, tapi dari api neraka. Itu dalam hadisnya ada. Orang alim yang menyembunyikan ilmu, yang nggak mau mengajak musyawarah, nggak mau mengajak mudzakarah, nggak mau dia itu menyampaikan ilmunya, akan nanti dikasih kendali dari api neraka. Ya, jadi asal di samping dari sudah mahir, perlu adanya teman diskusi, ya, ajak temannya musyawarah. Ini yang kelima. Jadi yang Ustaz, lakukanlah tahapan-tahapan ini, terutamanya dimulai dari nomor 1. Kalaupun tidak mengulang dari nomor 1, diusahakan dari nomor 4. Sholat tahajud. Nah, sholat tahajud nomor 4. Kemudian nomor 1 mengulang pelajaran, sudah paham dicatat jadikan, kemudian ditafakuri betul-betul, minta petunjuk sama Allah, ya, agar pemahamannya tidak salah. Sholat tahajud tadi baru diskusi dengan teman, mudzakarah. Ya, karena kalau nggak mudzakarah, meskipun alim sekali bisa saja lupa. Alhamdulillah, bahkan diancam dapat siksaan di neraka karena menyembunyikan ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita akhiri perjumpaan kita terakhir ini dengan membaca doa sebesar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jadil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin waftah 'alaina kutub al-arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf barangkali selama pengajian ada bilang-bilang dari Ustaz, mohon dimaafkan.